Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, kelas K. Dan hari ini kita akan membahas materi yaitu An Introduction to Consolidated Financial Statements. Perkenalkan, nama saya Arini, NPM 218, dan teman-teman saya yaitu ada Nadina Salsabila, NPM 205, kemudian Egy Renata, dan NPM 210, Adinda Ekowati, NPM 213, Aziza Ramadhani, NPM 215, dan yang terakhir Fatunah Nur Hasana, dan NPM 225. Oke, kita mulai dengan Business Combinations Consummated Through Stock Acquisitions, atau penggabungan bisnis melalui akuisisi saham. Jadi di sini konsepnya adalah kayak gini. Kita langsung ilustrasi aja ya, supaya tidak membingungkan. Jadi, kita punya perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini beli saham perusahaan B sebesar 50% lebih. Nah, itu tandanya adalah perusahaan A ini mengakuisisi perusahaan B. Kayak gini jadinya. Gitu. Kenapa? Karena kalau akuisisi saham lebih dari 50%, itu statusnya udah bukan influence lagi, tapi udah kontrol gitu. Nah, itu dinamakan konsolidasi, kayak gitu. Oke, terus nah, kalau udah kayak gitu, perusahaan A ini namanya perusahaan induk, dan perusahaan B itu namanya perusahaan anak. Atau bahasa Inggrisnya perusahaan induk ini parent, terus perusahaan anak ini subsidiary, kayak gitu. Kemudian, oh ya, terus setelah terjalin nih hubungan, setelah tercipta nih induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, ketika perusahaan induk nih, perusahaan A nih, dia tadi kan dia udah akuisisi ya, 50% lebih. Anggap aja dia mengakuisisi 70% lah ya. Terus suatu hari perusahaan A ini mau beli lagi sahamnya perusahaan B, which is anak perusahaannya. Anggap aja beli ya 10% aja gitu lah ya. Nah, itu kalau terjadi seperti itu tuh bukan berarti kayak konsolidasi lagi. Kayak gitu tuh enggak. Nah, itu dianggapnya atau disebutnya sebagai investasi tambahan aja bagi perusahaan induk gitu. Jadi tidak ada yang namanya penggabungan dua perusahaan untuk kedua kalinya itu nggak ada. Kayak gitu. Nah, terus catatnya gimana? Catatnya adalah gini, jika perusahaan induk tuh beli saham tambahan, beli saham lagi gitu lah ya dari anak perusahaannya, pencatatannya itu dilakukan dengan menambah akun investasi. Jadi akun investasinya. Jadi anggap aja itu investasinya si induk perusahaan ini nambah gitu aja. Dan dia ini ternyata mengurangi non-controlling interest. Atau not controlling interest tuh kayak gini, jadi pihak luar, jadi kita punya perusahaan C. Nah, perusahaan C ini sebagai not controlling not controlling interest di perusahaan B. Tuh, jadi dia kayak pihak keluarnya aja gitu. Nah, ketika perusahaan A ini beli lagi saham lain di anak perusahaannya, which is perusahaan B, nah si perusahaan C ini kepemilikannya tuh berkurang kayak gitu. Seperti itu. Next adalah the reporting entity atau entitas pelaporan dalam akuisisi perusahaan. Jadi, as I said before, kalau
ada satu perusahaan yang akuisisi perusahaan lain, terbentuk yang namanya parent subsidiary atau terbentuknya sebuah induk anak perusahaan. Nah, mereka nih udah gabung kan, udah jadi satu. Mereka menjadi, apa sih, manajemennya mereka tuh jadi satu gitu kan, jadi satu gini. Dan laporan keuangannya pun, apa ya, dan laporan keuangannya pun gabung kan, yang dinamakan laporan keuangan konsolidasi. Di situ mencerminkan kondisi keuangan keseluruhan dari dua perusahaan yang gabung ini. But kedua perusahaan itu tetap punya identitas hukum yang terpisah. Ternyata. Nah, kenapa tuh? Pertama, bisa karena perusahaan Indo ini diversifikasi risiko. Apa ya? Perusahaan ini misal dia perusahaan induk ya, dia tuh bisa beli perusahaan di industri yang beda untuk mengurangi risiko bisnis. Terus untuk anak perusahaan ini ternyata dia udah punya sistem dan juga apa ya, manajemen sendiri yang ternyata itu udah berfungsi dengan baik. Terus, of course, mereka tuh udah punya nama masing-masing dan reputasi masing-masing ya kan. Nah, nama dan reputasi anak perusahaan ini seringkali itu lebih kenal. Nah, sehingga lebih baik itu tetap dibiarkan terpisah itu. Anggap kayak apa ya? Kayak Goto ya kan, gabungan Gojek sama Tokped. Mereka kan gabung itu kan sebenarnya mereka konsolidasi kan ya. Nah, tapi kayak ya mereka tetap berdiri gitu. Gojek ada, Tokped juga ada. Dan mereka nggak yang terus, dan mereka juga pasti udah punya nama masing-masing ya kan, kayak gitu. Dan nama mereka juga bagus, kayak gitu. Kemudian the parent subsidiary relationship atau hubungan induk anak perusahaan. Subsidiary berarti anak perusahaan. Terus affiliate itu apa? Affiliate itu sebenarnya sama sih. Itu sebenarnya istilahnya juga dipakai kayak subsidiary, artinya anak perusahaan. Tapi affiliate itu sering juga bisa merujuk ke perusahaan yang dia itu dimiliki, sahamnya itu dimiliki sebesar 20-50%. Yang mana artinya berarti statusnya ini influence kan. Nah, beda sama yang tadi kan kepemilikan 50%, itu berarti control. Kalau 20-50% itu influence atau pengaruh gitu, dia bukan kontrol tapi pengaruh. Nah, maka anak perusahaan ini atau affiliate ini tuh tidak dikendalikan sepenuhnya oleh parent atau perusahaan induk. Nah, jadi poin-poinnya adalah perusahaan induk berarti kan tidak mengendalikan sepenuhnya affiliate. Jadi, sehingga pencatatannya itu menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Terus, kerugian atau keuntungan dari affiliate ini dicatat di laporan laba rugi konsolidasi di bagian equity income, loss of unconsolidated affiliates. Lalu investasi di affiliate itu dicatat di neraca di bagian investment in unconsolidated affiliates. Gitu. Oke, materi selanjutnya yaitu consolidation policy atau membahas mengenai kebijakan konsolidasi. Nah, di sini tuh yang menjadi highlight paling kita sorot yaitu GAAP, ASC bagian topik 810 subtopik 10 bagian 65. Nah, tapi sebelum itu aku mau bahas mengenai laporan keuangan konsolidasi itu menyajikan informasi keuangan dari parent company dan juga subsidiary menjadi satu kesatuan ekonomi. Lalu biasanya konsolidasi itu dilakukan ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% hak suara di subsidiary. Nah, jadi kayak yang aku bilang di awal, menurut GAP bagian topik 810 subtopik 10 bagian 65 ada beberapa situasi di mana anak perusahaan itu nggak harus dikonsolidasi. Nah, yang pertama yaitu ketika pengendalian tidak berada di tangan pemilik mayoritas. Contohnya itu kalau misalnya anak perusahaan itu dalam sebuah kondisi bangkrut, nah lalu reorganisasi hukum atau terkena pembatasan dari pemerintah.
Yang kedua yaitu formation of joint ventures. Ventures di mana jika perusahaan induk hanya memiliki sebagian kontrol dalam joint venture, maka tidak dikonsolidasi. Nah, yang ketiga yaitu akuisisi aset yang bukan merupakan bisnis. Jadi di sini di PPT bisa lihat acquisition of an asset of group. Nah, jadi jika yang diakuisisi hanya aset tertentu kayak tanah, bangunan, atau peralatan, maka tidak dianggap sebagai anak perusahaan. Lalu akuisisi yang keempat, akuisisi aset dan kewajiban dari variable interest entity atau VAE jika aset dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari entitas dengan kepentingan variabel dalam pembiayaan tertentu, maka tidak perlu dikonsolidasi. Yang terakhir yaitu kalau kombinasi antara entitas nirlaba atau akuisisi bisnis oleh entitas nirlaba. Nah, contohnya itu kalau perusahaan nirlaba mengakuisisi perusahaan non-profit, maka aturan konsolidasinya berbeda lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai disclosure of consolidation policy atau pengungkapan kebijakan konsolidasi berdasarkan GAAP bagian nomor 235 bagian 10, di mana pada peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam laporan keuangan. Nah, salah satunya itu harus diungkapkan adalah kebijakan konsolidasi, apalagi jika ada pengecualian terhadap aturan umum. Nah, jadi GAAP itu harus mewajibkan pengungkapan rinci untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis, di mana pada poin 1 ini ada beberapa sub-sub poin yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu informasi umum tentang akuisisi, seperti nama dan tanggal akuisisi. Lalu mencakup informasi tentang goodwill atau bargain purchase gain. Nah, yang ketiga, syarat nilai wajar dan bentuk pembayaran dalam akuisisi. Lalu membahas tentang detail tentang aset, kewajiban, dan kepentingan non-pengendali. Ada juga dampak terhadap pajak tangguhan perusahaan yang mengakuisisi. Lalu informasi transaksi yang diperlukan terpisah dan kombinasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu informasi tentang step acquisition atau akuisisi yang dilakukan secara bertahap. Di poin kedua yaitu ada kombinasi bisnis yang terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuntungan diterbitkan. Yang ketiga yaitu jumlah sementara atau professional amounts terkait kombinasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian yang berkaitan dengan kombinasi bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi parent and subsidiary with different fiscal periods. Jadi dari judulnya udah tahu ya, different pasti perbedaan. Nah, masalah yang dibahas di sini itu perbedaan periode fiskal antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Semisal mereka memiliki periode fiskal yang berbeda, jadi ada challenge sendiri dalam penyusunan laporan konsolidasi. Nah, periode fiskal yang dimaksud di sini yaitu jangka waktu yang digunakan perusahaan antara induk dan anak dalam melaporkan kinerja keuangan mereka. Contohnya itu kayak dari Januari sampai Desember atau dari April sampai Maret. Lalu, ada aturan konsolidasi dalam kasus perbedaan periode fiskal. Yang pertama yaitu use parents fiscal period. Use parents berarti menggunakan konsolidasi induk perusahaan. Maksudnya menggunakan periode fiskal induk perusahaan. Jadi, kalaupun periode fiskal antara induk dan anak berbeda, tapi laporan keuangan konsolidasi harus tetap disusun berdasarkan periode fiskal induk perusahaan. Yang kedua, jika perbedaannya kurang atau sama dengan dari 3 bulan, maka laporan keuangan anak perusahaan bisa digunakan menggunakan laporan konsolidasi. Tapi harus diungkapkan kalau ada kejadian penting setelah akhir periode anak perusahaan yang mempengaruhi laporan keuangan. Yang terakhir, jika perbedaannya itu lebih dari 3 bulan, maka anak perusahaan itu harus melaporkan laporan keuangannya harus disesuaikan agar lebih sesuai dengan periode fiskal induk. Alasan dilakukannya ini agar informasi dalam laporan keuangan konsolidasi akurat dan relevan. Lalu, dengan melakukan metode ini atau melakukan penyesuaian itu untuk menghindari ketidaksesuaian dalam laporan laba rugi, aset dan liabilitas akibat perbedaan waktu periode. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai financing the acquisition atau metode pembiayaan akuisisi. Di sini aku membuat sebuah contoh di mana perusahaan A akan mengakuisisi perusahaan B dan C. Otomatis perusahaan A itu harus mempunyai dana yang cukup besar supaya dia bisa mengakuisisi perusahaan B ataupun perusahaan C. Nah, di sini ada beberapa kunci atau beberapa pilihan untuk perusahaan A memiliki sumber pendanaan dalam proses pembiayaan akuisisi. Yang pertama itu menggunakan cash payment atau pembayaran tunai. Jadi perusahaan menggunakan dana tunai yang ada pada kas mereka untuk membayar akuisisi. Nah, cara ini cocok untuk perusahaan yang memiliki kas yang cukup besar dengan tujuan untuk menghindari utang atau penerbitan saham baru. Yang kedua yaitu menggunakan metode issue common shares atau menerbitkan saham biasa baru yang sebelumnya belum diterbitkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Tapi ada kurangnya. Jadi minus dari metode ini, saham biasa itu kan memiliki hak suara ya dalam RUPS. Nah, kalau terlalu banyak penerbitan saham, bisa mengurangi kendali pemegang saham utama. Lalu yang ketiga yaitu penerbitan saham preferen. Kalau tadi yang di sebelumnya saham biasa, yang ini menggunakan saham preferen. Jadi saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara.
tetapi memberikan dividen tetap kepada pemegang saham. Lalu apa minusnya? Yaitu dapat digunakan untuk mendapatkan pendanaan tanpa mengorbankan kendali atas perusahaan. Keuntungan yang saya maksud. Lalu yang keempat, yaitu menerbitkan obligasi atau selling debt securities or bonds. Nah, jadi perusahaan itu bisa menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Jadi, dengan menerbitkan obligasi, tentunya perusahaan nggak perlu menerbitkan saham tambahan untuk mengurangi hak suara pemegang saham. Tapi, ada minusnya. Perusahaan harus membayar bunga dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Jadi kayak, oke, dia nggak menerbitkan saham untuk mengurangi hak suara dalam RUPS, tapi dia punya utang. Nah, utang itu harus dibayar. Nah, yang terakhir yaitu kombinasi metode atau combination of debt instruments, yaitu perusahaan bisa menggunakan kombinasi dari metode yang ada, yang udah aku jelasin sebelumnya, untuk mendapatkan pendanaan yang optimal. Contohnya kayak kombinasi antara penerbitan obligasi dan saham. Nah, selanjutnya yaitu strategic consideration atau pertimbangan strategi dalam pembiayaan. Jadi, keputusan dalam memilih metode pendanaan itu nggak hanya membahas gimana cara mengumpulkan dana, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kontrol dan kepemilikan saham. Terhadap kontrol dan kepemilikan perusahaan. Jadi, aku di sini aku buat 2 poin, yaitu using common shares, lalu non-voting preferred shares or debt. Jadi, penerbitan saham biasa atau penerbitan saham preferen atau obligasi. Jadi kalau misalnya di poin 1 itu bisa menyebabkan hilangnya kontrol manajemen, terutama jika akuisisi sangat besar dan banyak saham baru yang diterbitkan. Kayak aku bilang, kalau misalnya saham biasa diterbitkan, otomatis saham biasa itu memiliki hak suara dalam RUPS. Lalu yang kedua, penerbitan saham preferen atau obligasi bisa jadi solusi untuk perusahaan supaya dapat dana tanpa mengurangi hak suara dan pemegang saham utama. Tapi ya kayak aku bilang, kalau misalnya dia menerbitkan obligasi, dia harus bayar utang. Baik, selanjutnya ada neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Jadi, entitas terkonsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif atau konseptual. Nah, entitas ini itu didasarkan pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaannya itu dapat digabungkan menjadi satu set laporan keuangan yang bermakna untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, dalam neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi itu perlu diperhatikan bahwa entitas terkonsolidasi itu tidak memiliki transaksi dan tidak memelihara buku besar akun terkonsolidasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku. Nah, pada gambar berikut itu menunjukkan perbedaan mendasar antara neraca perusahaan terpisah dan neraca gabungan. Nah, Pop Corporation itu mengakuisisi 100% Sun Corporation pada nilai buku dan nilai wajarnya sebesar 80.000 dolar dalam akuisisi pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, pada tabel ini juga itu menunjukkan neraca yang disiapkan itu akan disiapkan segera setelah investasi. Nah, investment in Sun itu milik Pop itu muncul di neraca terpisah Pop. Tetapi itu tidak ada dalam konsolidasi untuk Pop dan anak perusahaan. Ketika menyiapkan neraca, itu kita perlu menghilangkan akun investasi di Sun atau buku Pop dan akun ekuitas pemegang saham atau buku Sun karena keduanya bersifat resiprolokal yang mewakili aset bersih Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini bisa menggabungkan akun non resiprokal Pop dan Sun dan dimasukkan dalam neraca konsolidasi Pop Corporation dan anak perusahaan. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa neraca konsolidasi bukan sekedar penjumlahan saldo akun afiliasi. Nah, kita perlu menghilangkan akun resiprokal dalam proses konsolidasi dan hanya menggabungkan akun non-resiprokal. Nah, modal saham yang muncul dalam neraca konsolidasi itu adalah modal saham induk dan laba ditahan. Konsolidasi itu merupakan lahan ditahan oleh perusahaan induk. Selanjutnya adalah induk perusahaan mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan goodwill. Nah, pada gambar sebelumnya itu menyajikan cara konsolidasi yang disiapkan untuk perusahaan induk yang mengakuisisi semua saham Sun Corporation pada nilai buku. Sebaliknya, jika Pop mengakuisisi semua saham Sun seharga 100.000 dolar, akan ada kelebihan biaya investasi sebesar 20.000 dolar atas nilai buku yang diperoleh
dengan biaya investasi $100.000 itu dikurangi ekuitas pemegang saham Sun sebesar $80.000. Nah, hasilnya itu $20.000. Nah, itu muncul dalam neraca konsolidasi pada saat akuisisi sebagai aset. Nah, jika tidak ada bukti bahwa aset bersih yang dapat diinvestasi dinilai terlalu rendah, maka aset ini itu diasumsikan dengan niat baik atau goodwill. Nah, pada gambar ini itu menggambarkan mengenai prosedur untuk menyiapkan neraca konsolidasi untuk Pop Corporation dengan asumsi bahwa Pop membayar $100.000 untuk saham Sun yang beredar. Selanjutnya adalah mengenai induk perusahaan menjalankan 90% saham anak perusahaan dengan goodwill. Jadi kita bisa asumsikan bahwa alih-alih memperoleh semua saham Sun yang beredar, Pop memperoleh 90% saham tersebut seharga $90.000. GAAP itu mengharuskan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis dan penerbitan laporan keuangan konsolidasi berikutnya. Nah, pada dasarnya metode akuisisi itu menggunakan teori entitas konsolidasi. Berdasarkan metode akuisisi, semua aset dan liabilitas anak perusahaan itu dilaporkan menggunakan 100% dari nilai wajar pada tanggal kombinasi berdasarkan harga yang dibayarkan oleh induk perusahaan untuk kepentingan pengendali, bahkan ketika induk perusahaan memperoleh kurang dari 100% kepentingannya. Nah, dengan demikian, baik kepentingan pengendali maupun non-pengendali itu akan diperoleh berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, GAAP itu memberikan panduan untuk mengukur nilai wajar. Nah, nilai wajar itu tidak dicatat, termasuk penurunan nilai goodwill. Maksudnya itu, nilai wajar itu dihitung ulang pada tanggal pelaporan mendatang dengan dua pengecualian, yakni penurunan nilai aset harus dicatat, termasuk penurunan nilai goodwill. Nah, selain itu, aset dan liabilitas keuangan itu dapat dinilai kembali berdasarkan GAAP, tetapi penilaian kembali ini bersifat opsional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai non-controlling interest, yaitu sebuah kondisi di mana perusahaan induk itu mengakuisisi perusahaan anak sebesar 90%. Nah, 90% itu kan jumlah yang besar. Jadi, perusahaan induk ini tuh merupakan pemilik mayoritas dari perusahaan anak gitu. Nah, bagaimana pencatatan aset dan kewajiban anak perusahaan apabila induk ini mengakuisisi 90%? Jadi dalam buku itu dijelaskan bahwa untuk mencatat aset dan kewajiban anak perusahaan dalam neraca konsolidasi itu kita akan mencatat bagian non-controlling interest ini berdasarkan nilai wajar dan secara terpisah dalam ekuitas pemegang saham, atau biasa kita kenal itu stockholders equity gitu. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan induk itu mengakuisisi 90%, yang otomatis merupakan pemilik saham mayoritas, semua aset dan kewajiban anak perusahaan ini tuh sejumlah yang diakuisisi itu dicatat dalam stockholder equity dan dinyatakan terpisah dari neraca konsolidasi itu tadi. Nanti saya akan berikan contoh pencatatannya gitu. Nah, GAAP saat ini tuh mengharuskan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam anak perusahaan itu harus ditampilkan dan diberi label dalam neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas yang terpisah, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, pendapatan yang dapat diatribusikan kepada non-controlling interest ini bukan merupakan beban atau kerugian, tetapi merupakan pengurangan dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung pendapatan yang diatribusikan kepada non-controlling interest. Jadi apabila ada pendapatan
yang mengurangi kas itu tuh bukan dicatat sebagai beban atau kerugian, melainkan mengurangi laba bersih dari neraca konsolidasi itu tadi. Dan terakhir itu GAAP mengharuskan kedua komponen laba bersih konsolidasi harus diungkapkan pada bagian muka laporan laba rugi konsolidasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari balance sheet konsolidasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk penulisan aset dan kewajiban dari perusahaan anak yang diakuisisi, yaitu kalau misalkan dalam contoh ini kan perusahaan induk itu mengakuisisi 90% dari perusahaan anak. Nah, aset-aset yang diakuisisi dari perusahaan anak itu dicatat secara terpisah terlebih dahulu. Baru setelahnya apabila membuat laporan konsolidasi, baru dijumlahkan. Contoh misal kasnya dari perusahaan induk itu sudah memiliki kas sebesar $30. Sedangkan waktu mengakuisisi perusahaan anak itu tuh ternyata yang diakuisisi itu sebesar $20, lalu dikonsolidasikan, digabungkan semuanya menjadi $50. Nah, terus yang perlu kita ingat lagi bahwa tadi kan GAAP itu mengharuskan kita untuk mencatat non-controlling interest itu pada bagian yang terpisah dari laporan keuangan perusahaan gitu kan. Nah, di bawah ini ada sendiri kan kolom non-controlling interest, yaitu sebesar $10 itu tadi. Nah, yang saya maksud dipisahkan itu seperti ini. Jadi ada sendiri gitu kolom untuk non-controlling interest gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan mengkonsolidasikan laporan keuangan gitu. Nah, apabila sudah diketahui nih bahwa terjadi hubungan induk dan anak perusahaan, sudah terbentuk hubungan tersebut, maka saldo akun induk dan anak perusahaan itu akan berubah untuk mencerminkan operasi terpisah mereka. Nah, untuk membuat laporan konsolidasinya diperlukan penyesuaian tambahan untuk menghilangkan saldo timbal balik lainnya. Nah, dalam materi ini tuh yang perlu kita perhatikan itu kita harus mengingat kembali ada yang namanya equi method dan cost method untuk mencatat pengakuisisian. Nah, tadi kan non-controlling interest itu digambarkan perusahaan induk mengakuisisi 90% dari perusahaan anak. Nah, berarti kalau misalkan 90% itu kan harusnya dicatat menggunakan metode ekuitas gitu. Nah, kita harus mengingat lagi gimana sih pencatatan metode ekuitas ini gitu. Seperti yang saya berikan contoh di sini. Jadi kan investment in Sons 90% yaitu 108. Dari mana kita mendapatkan 108 ini? Nah, di bawahnya ada penjelasannya gitu. Jadi investasi dasarnya induk ke anak itu $90. Lalu diketahui bahwa ada perusahaan anak ini mengumumkan bahwa perusahaannya itu memiliki income pada tahun yang berjalan itu $40.000 dan akan memberikan dividen itu $20. Nah, mengingat kembali metode ekuitas bahwa kalau misalkan perusahaan induk perusahaan anak, perusahaan yang kita investasikan atau investinya mendeklarasikan pendapatannya itu kan akan menjadi tambahan modal gitu kan untuk perusahaan yang mengakuisisi atau investornya. Sedangkan apabila mendeklarasikan dividen, maka dividen itu akan mengurangi. Nah, jadi di sini ya, at 90% of Sons 40.000 net income untuk tahun yang berjalan. Nah, itu kan ditambah. Lalu untuk dividennya itu dikurangin 90% dikali
$20.000 dividen yang untuk tahun berjalan. Nah, di situ. Jadi kita harus mengingat lagi gimana sih pencatatan metode ekuitas itu gitu. Lalu apa saja klasifikasi yang dapat kita kategorikan untuk pencatatan metode ekuitas gitu. Itu merupakan hal basic yang harus kita terapkan selama pembelajaran AKL ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang assigning access to identifiable net asset and goodwill. Yang pertama, kita akan membahas tentang effect of assignment on consolidate balance sheet at acquisition atau efek dari penugasan dari konsolidasi laporan posisi keuangan atau neraca ketika akuisisi berlangsung. Jadi di soal itu pada 31 Desember, PAM membeli 90% saham biasa dengan hak suara dari Sun Corporation langsung, yaitu dari pemegang saham Sun Corporation seharga 5.200.000 secara tunai, yang ditambah dengan 100.000 lembar saham biasa dari PAM Corporation dengan nilai nominal $10 per lembar sahamnya. Dan nilai pasarnya adalah $5 juta, dan biaya tambahan dalam kombinasi bisnis ini adalah 200.000 yang dibayarkan oleh PAM secara tunai. PAM dan Sun harus terus beroperasi sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan. Hal ini karena 10% saham Sun masih beredar dan dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali atau NCI. Dan biaya tambahan sebesar 200.000 ini dicatat sebagai beban dalam investasi. Jadi dalam soal diketahui yang pertama ada saham yang dibeli oleh PAM Corporation sebesar 90%. Lalu saham ini dibeli secara tunai seharga 5.200.000, tetapi ditambah dengan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal $10. Lalu sisa saham 10% dimiliki oleh NCI dan ada beban sebesar 200.000. Nah, sekarang kita menjurnal pembelian saham. Yang pertama ada investment in Sun. Jadi investment in Sun ini sebesar 10.200 atau kalau nominal sebenarnya yaitu 10.200.000, tetapi dalam buku ini adalah ribuan. Lalu common stock-nya yaitu 1.000. 1.000 ini didapat dari 100.000 lembar saham dikali dengan $10. Nah, untuk additional paid in capital didapat dari 5 juta yaitu nilai pasar tadi dikurangi dengan 100.000 lembar saham dikali $10 tadi. Jadi 5 juta dikurangi dengan 1.000 dengan 1 juta. Jadi additional paid in capitalnya sebesar 4.000 atau 4 juta. Nah, cashnya sudah diketahui tadi sebesar 5.200.000 atau 5.200. Jadi jika di total di kredit itu ada 10.200. Jadi nilai investment di Sun Corporation adalah sebesar 10.200.000 atau 10.200. Nah, selanjutnya yaitu mencatat beban sebesar 200.000 atau sebesar 200, yaitu di debit ada investment expense atau beban investasi sebesar 200 dan di kredit ada kas sebesar 200. Nah, setelah menjurnal pembelian saham, sekarang kita masuk ke bagian mencatat perbedaan antara fair value dan book value anak perusahaan sebelum konsolidasi. Jadi dapat lihat ada dua bagian, yaitu bagian dari PAM Corporation dan bagian dari Sun Corporation. Yang kita gunakan adalah bagian Sun Corporation terlebih dahulu. Jadi seperti yang diketahui, parent atau ini perusahaan yaitu PAM Corporation, sedangkan subsidiary atau anak perusahaan adalah Sun Corporation. Jadi dapat diketahui ada beberapa aset dan liabilitas yang undervalue atau overvalue. Nah, yang pertama itu ada inventory atau persediaan yang mengalami undervalue sebesar $100. Lalu ada tanah yang mengalami undervalue sebesar $200 dan ada bangunan yang mengalami undervalue sebesar $1.000. Sementara peralatan mengalami overvalue sebesar $300. Dan di sisi liability ada notes payable yang mengalami overvalue sebesar $100. Dan net asset dari Sun Corporation di sisi book value sebesar $5.900 dan di sisi fair value sebesar $7.000. Selanjutnya, setelah mengetahui aset dan liabilitas yang mengalami overvalue dan undervalue, sekarang kita akan mengalokasikan kelebihan pembelian investasi tadi pada aset dan liabilitas yang mengalami overvalue dan undervalue. Jadi yang pertama itu kita hitung tentang total kelebihan dari fair value dari book value. Jadi yang pertama itu paling atas ada fair value or purchase price of 19% interest acquired. Jadi itu 10.200 adalah pembelian saham tadi yang telah dihitung sebelumnya. Nah, untuk 11.333 didapat dari 10.200 dibagi dengan 90%. Nah, setelah mengetahui 11.333 dari mana, kita kurangi 11.303 dengan
net asset dari book value Sun, yaitu net assetnya tadi yaitu sebesar 5.900. Jadi total kelebihan nilai wajar dari nilai buku adalah 5.433 atau 5.433. Sekarang kita alokasikan aset dan liabilitiesnya. Jadi ada inventory, fair value-nya tadi 600 dan book value-nya 500. Jadi ada under value aset sebesar $100. Jadi ini positif karena under value aset. Lalu yang kedua ada land atau tanah. Tanah tadi fair value-nya sebesar 800 dan book value-nya sebesar 600. Jadi excess allocated atau kelebihan yang dialokasikan sebesar 200. Ini sama dengan inventory tadi yaitu under value asset. Jadi dicatat positif. Dan yang ketiga ada buildings atau bangunan. Fair value-nya sebesar 5.000 dan book value-nya sebesar 4.000. Jadi ada alokasi kelebihan sebesar 1.000 di mana ini juga under value asset. Dan ada equipment fair value-nya sebesar 1.700 dan book value-nya sebesar 2.000. Jadi ada over value asset sebesar $300. Over value asset dicatat positif. Sementara untuk notes payable, tadi fair value-nya sebesar 1.300 dan book value-nya sebesar 1.400. Jadi ada alokasi kelebihan sebesar 100. Nah, untuk over value liabilities ini dicatat positif. Sementara untuk under value liabilities kebalikannya dicatat negatif. Nah, jadi total alokasi dari identifikasi net asset yaitu sebesar 1.100. Nah, setelah mengetahui aset dan liabilities yang dapat dialokasikan, maka kita kurangkan agar mendapatkan goodwill. Jadi tadi total kelebihan dari nilai wajar terhadap nilai buku yaitu sebesar 5.433 dikurangi 1.100 jadi 4.333. Jadi goodwill yang didapat atau diterima adalah sebesar 4.333. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjurnal penyesuaian yang terjadi karena adanya investasi dan memasukkan penyesuaian tersebut ke dalam kertas kerja. Yang bagian A itu ketika ada kelebihan yang belum diamortisasi. Jadi unamortized excess pada debit sebesar 5.433, common stock pada debit sebesar 4.000, additional paid in capital sebesar 1.000 di debit, dan retained earning sebesar 900 di debit. Jadi untuk investment instance-nya dibalik dari tadi ketika pembelian ada di debit, sekarang di kredit sebesar 10.200. Nah, sementara di kredit ada juga non-controlling interest atau NCI sebesar 1.133. Ini didapat dari 11.333 dikurangi 10.200. Nah, untuk bagian B ini setelah diamortisasi atau kelebihannya dialokasikan ke aset dan liabilities. Jadi di debit ada aset dan liability yang positif ketika mengalami undervalue atau overvalue. Jadi ada inventory sebesar 100, land sebesar 200, building sebesar 1.000, goodwill tadi sebesar 4.333, dan notes payable sebesar 100. Nah, equipment tadi adalah overvalue asset yang berarti ada di kredit atau nilainya minus. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan kelebihan yang belum diamortisasi, maka sekarang kelebihan yang diamortisasi atau unamortized excess dibalik ke kredit, yaitu sebesar 5.433. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu effect of amortization on consolidated balance sheet after acquisition, atau efek dari amortisasi dalam konsolidasi neraca setelah adanya akuisisi. Nah, di bagian yang pertama itu ketika akuisisi terjadi. Nah, bagian kedua ini setelah akuisisi terjadi atau di tahun selanjutnya. Jadi, dampak amortisasi atas kelebihan nilai sebesar 5.433 atau sebesar 5.433 tadi di slide sebelumnya pada neraca konsolidasi per 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi berikut mengenai operasional PAM dan SUN selama 2017 serta periode amortisasi aset dan liabilitas yang dialokasikan dalam tabel ini. Jadi asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan pada 2017 dalam ribuan, yaitu SUN net income sebesar $800 dan PAM income excluding income from SUN atau pendapatan PAM yang sudah termasuk dari SUN adalah sebesar 2.523.500 atau 2.523.500. Nah, untuk dividen yang dibayarkan di 2017 yaitu SUN sebesar $300, sementara PAM sebesar $1.500. Nah, untuk amortisasi sendiri, undervalue inventories terjual di 2017, artinya diamortisasi sebesar 100%. Lalu untuk undervalue land, ini tetap ada pada SUN, jadi tidak diamortisasi. Undervalue buildings, yaitu penggunaannya atau masa gunanya dalam 40 tahun,
dari Januari 2017, sementara overvalue equipment masa manfaatnya atau masa gunanya adalah 5 tahun dari Januari 2017. Lalu untuk overvalue not valuable retired in 2017 atau hilang pada 2017. Lalu untuk goodwill ini tidak diamortisasi. Nah, jadi pada 31 Desember 2017, saldo akun investasi PAM dalam SUN adalah 10.501.500 yang terdiri dari biaya awal sebesar 10.200.000 dikurangi dengan dividen yang diterima sebesar 270.000 ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 571.500. Nah, perhitungannya seperti ini. Untuk pendapatan yang diterima dari investasi. Jadi 90% pendapatan atau net income SUN dilaporkan seperti ini. Jadi 800 ini tadi dari slide sebelumnya, yaitu 800 dikali 90% hasilnya yaitu 720 dalam ribuan. Nah, untuk penambahannya itu ada penambahan dari amortisasi kelebihan atau overvalue equipment. Jadi 300.000 dibagi 5 tahun dikali dengan 90% hasilnya 54.000 atau $54. Lalu dikurangi dengan amortisasi dari beberapa aset dan liabilitas. Yang pertama ada inventory yang terjual habis di tahun 2017, artinya diamortisasi sebesar 100%. Jadi 100.000 dikali 100 dikali 90%, hasilnya 90.000 atau 90. Untuk land tidak ada karena tetap ada di SUN. Untuk buildings yaitu 1 juta dibagi 40 tahun masa manfaat dikali 90%, hasilnya 22.500 atau $22,5. Lalu notes payable yang habis atau lunas tahun ini atau tahun 2017 yaitu berarti 100% ya. Jadi $100.000 dikali 100% dikali 90% hasilnya 90.000 atau $90. Nah, ketika dijumlah yaitu jadi 202.500 atau 202,5. Jadi perhitungannya seperti ini. 720 ditambah $54 dikurangi dengan 202,5. Jadi income from SUN atau pendapatan dari investasi di SUN itu sebesar 571,5 atau 571.500. Nah, untuk bawahnya ini tetap sama, tetapi pengalian persentase 90%-nya ini di akhir. Jadi SUN net income tadi 800, terus ada amortisasi overvalue equipment sebesar 300.000 dibagi 5 yaitu 60, dan ada pengurangan dari beberapa amortisasi. Untuk inventory berarti 100, land tidak ada, buildings 1 juta dibagi 40, 25, dan net notes payable yang habis tahun ini atau di bulan tahun ini yaitu 100% jadi 100. Jadi totalnya adalah 225. Nah, jadi SUN adjustment net income atau pendapatan net income yang disesuaikan yaitu sebesar 635. Nah, 635 ini dikali dengan 90% kepemilikan saham dari PAM. Jadi 571.500 atau 571.5. Jadi tetap sama perhitungan baik pengalian dari awal sampai akhir atau di akhir saja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari non-controlling interest. Jadi non-controlling interest pada 31 Desember 2016 adalah sebesar 1.133. Dan ditambah dengan 10% net income yaitu 80 didapat dari 800 dikali 10%. Sementara dikurangi dengan amortisasi dari kelebihan fair value yaitu sebesar 16,5 ini didapat dari 225 dikurangi 60, alias amortisasi tadi ada yang mengurangi dan ada yang menambah. Nah, yang mengurangi lebih banyak dari yang menambah. Jadi nilainya 16,5 ini minus atau mengurangi not controlling interest-nya. Lalu juga dikurangi dengan dividennya. Jadi $300 tadi dividen dari SUN dikali 10%, jadi 30. Jadi 1.133 ditambah 80 dikurangi 16,5 dikurangi 30 hasilnya menjadi 1.166,5 atau 1.166.500. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal amortisasi dan investasi setelah akuisisi. Jadi bagian A ini tentang investasi setelah akuisisi. Nah, jadi maksudnya bagian A ini adalah jurnal tentang berapa investasi setelah akuisisi berjalan 1 tahun. Nah, jadi yang bagian A ada common stock sebesar 4.000, ada paid in capital sebesar 1.000, ada retained earning sebesar 1.400, tetap seperti tahun sebelumnya. Nah, unamortized excess-nya berbeda sebesar 5.268 didapat dari 5.433 dikurangi dengan 165. Nah, investment in SUN-nya di kredit tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, yaitu bahwa di 31 Desember investasinya senilai
10.501.500 atau 10.501.500. Dan di kredit juga ada non-controlling interest yang sudah dihitung sebelumnya sebesar 1.166,5 atau 1.166.500. Nah, untuk amortisasi ada di bagian B ini. Jadi di bagian debit ada land, buildings, goodwill, dan di bagian kredit ada equipment dan unamortized excess. Jadi land tadi tetap karena tidak mengalami amortisasi, lalu buildings mengalami perubahan yang awalnya pada tahun lalu 1.000, sekarang dikurangi dengan 25 atau nilai dari amortisasi. Jadi sebesar 975. Untuk goodwill-nya tetap yaitu sebesar 4.333. Nah, untuk equipment-nya yaitu berkurang, yang awalnya 300 sekarang dikurangi 60 menjadi 240. Dan untuk di kredit juga ada unamortized excess untuk mengurangi kelebihan yang belum diamortisasi sebelumnya yang ada di jurnal investasi. Nah, jadi agar hilang maka diletakkan di kredit yaitu sebesar 5.268. Nah, selanjutnya ini ada beberapa info tambahan untuk tadi amortisasinya, kenapa mengalami pengurangan, kenapa tidak berubah. Jadi dilihat pada tahun 2016 akhir atau Desember kan ada beberapa amortisasi seperti amortisasi inventory sebesar 100%, jadi $100 itu habis semua. Lalu untuk land karena tidak ada tetap, lalu amortisasi building sebesar 25, jadi di sisa akhir Desember sebesar 975. Lalu ada equipment pada akhir tahun yaitu ada pengurangan sebesar 60 dan notes payable-nya karena diasumsikan berakhir atau hilang atau dibayar pada tahun 2017, makanya tahun ini tidak ada atau tetap 100. Nah, goodwill ini tidak mengalami perubahan. Jadi ketika pada tahun 2016 unamortized excess-nya sebesar 5.433, maka pada tahun 2017 adalah 5.268. Hal ini sesuai dengan yang di jurnal sebelumnya. Nah, untuk yang di bawahnya ini adalah untuk jumlah dari investment in Sun Corporation tadi secara lebih detailnya. Jadi initial cost atau biaya pembelian atau biaya pengadaan investasinya sebesar 10.200 pada Desember 2016. Tetapi pada 2017 ada penerimaan pendapatan jadi sebesar 800. Jadi 800 kali 90% yaitu 720. Lalu dikurangi dengan pembayaran dividen. Pembayaran dividen ini pada 2017 sebesar 300. Jadi 300 dikali 90% jadinya 270. Jadi lalu ada amortisasi dari face value atau book value yaitu sebesar 165 dikali 90%. Jadi 10.200 ditambah 720 dikurangi 270 dikurangi 148,5 jadinya 10.501,5 atau 10.501,5. Nah, untuk di sampingnya ini adalah neraca dari tahun 2017. Jadi disesuaikan, tadi kan sudah di jurnal pada saat sebelumnya. Nah, di sini disesuaikan mana yang bagian land, bagian buildings. Jadi akan menambah nilai dari consolidated balance sheet. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 2016 ada sebesar 32.095 yang didapat oleh PAM, sementara pada tahun 2017 ada konsolidasi balance sheet sebesar mendapatkan sebesar 34.461,5. Nah, masuk ke bagian selanjutnya yaitu consolidate income statement. Jadi ada beberapa hal penting dalam laporan laba rugi atau key income statement item. Yang pertama itu jika di sisi induk perusahaan atau parent ada akun pendapatan dari anak perusahaan atau subsidiary, maka harus dieliminasi. Dan yang kedua, current period amortization harus dimasukkan pada beban yang disesuaikan atau beban yang sesuai dengan posisinya. Yang ketiga ada non-controlling interest atau NCI harus dihitung. Jadi sebelumnya kan diketahui bahwa net income-nya sebesar 571.500. Jadi dikalikan dengan 10% dibagi 90%, jadinya 63.500. Itu nilai non-controlling interest-nya. Nah, slide ini menunjukkan ketiga hal penting yang harus ada dalam laporan laba rugi tadi. Jadi, yang pertama kita baca ini dulu, yaitu laporan laba rugi terpisah PAM menunjukkan pendapatan dan beban dari operasinya sendiri ditambah pendapatan investasinya dari SUN. Sebaliknya, kolom laporan laba rugi konsolidasi menunjukkan pendapatan dari beban dari SUN dan PAM, tetapi tidak menunjukkan pendapatan investasi dari SUN. Pendapatan investasi sebesar 571.500 dikecualikan karena laporan laba rugi konsolidasi sudah mencakup rincian pendapatan sebesar 2.200.000, beban sebesar 1.400.000, amortisasi bersih kelebihan sebesar 165.000 serta bagian kepentingan non pengendali atau bagian NCI sebesar 63.500 yang menjelaskan pendapatan dari investasi NCI tersebut.
Jadi, amortisasi bersih dalam laporan laba rugi konsolidasi tercermin dalam peningkatan harga pokok penjualan atau HPP untuk 100.000 atas persediaan yang dinilai lebih rendah dan telah terjual pada 2017. Selain itu, biaya depresiasi atau penyusutan pada bangunan meningkat sebesar 25.000 karena alokasi kelebihan nilai pada bangunan. Lalu biaya depresiasi peralatan berkurang 60.000 karena amortisasi kelebihan nilai pada peralatan yang dinilai terlalu tinggi. Lalu ada beban bunga yang meningkat sebesar 100.000 karena alokasi kelebihan nilai utang yang dinilai terlalu tinggi dan telah dilunasi pada 2017. Jadi seperti ini laporan laba ruginya. Nah, pada PAM ada pencatatan investment income from SUN atau pencatatan pendapatan investasi dari SUN. Tetapi pada laporan laba rugi konsolidasi tidak dicatat karena hal ini sudah dijelaskan pada bagian 1 3 hal penting tadi. Nah, untuk bagian 2 ini adalah tentang current period amortization, di mana hal ini harus dimasukkan ke dalam beban. Nah, maksudnya itu kan harusnya 4.000 ditambah dengan 700 itu 4.700, tetapi di sini ditulis 4.800. Jadi 100-nya itu adalah current period amortization. Lalu yang ketiga ini adalah non-controlling interest yang harus dihitung dan dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi di sini dijelaskan atau dimasukkan dalam laporan konsolidasi sebesar 63.500 sesuai dengan hasil perhitungan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai push-down accounting. Nah, jadi push-down accounting adalah proses mencatat dampak dari penyesuaian harga pembelian langsung ke dalam pembukuan anak perusahaan. Nah, metode ini mempengaruhi pencatatan keuangan anak perusahaan dan laporan keuangan terpisahnya, tetapi tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi. Justru metode ini membantu menyederhanakan proses konsolidasi. Nah, menurut standar akuntansi yang berlaku, GAAP ASC 805/25, perusahaan yang diakuisisi memiliki pilihan untuk menerapkan push-down accounting. Namun, jika sudah memilih untuk menerapkannya, keputusan ini tidak bisa dibatalkan. Nah, SEC mewajibkan penggunaan push-down accounting dalam laporan keuangan yang diajukan ke SEC. Jika anak perusahaan dimiliki hampir sepenuhnya, sekitar 90%, dan tidak memiliki utang atau saham preferen yang diperdagangkan secara publik. Nah, di samping itu merupakan gambar perbedaan sebelum dan juga sesudah push-down accounting. Di mana sebelum menggunakan push-down accounting, neraca mencatat total aset berdasarkan nilai buku sebesar 510, sementara nilai wajarnya sebenarnya lebih tinggi, yaitu 590. Nah, setelah menerapkan push-down accounting, nilai asetnya meningkat menjadi 625, mencerminkan nilai wajar aset seperti tanah, peralatan, dan goodwill sebesar 35. Nah, selain itu, saldo laba ditahan sebesar 110 dan dihapuskan dan digantikan oleh push-down capital sebesar 225 yang mencerminkan perubahan ekuitas setelah akuisisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai preparing a consolidated balance sheet worksheet. Nah, jadi terdapat tabel 311 yang menunjukkan bagaimana cara menggabungkan laporan keuangan induk dan juga anak perusahaan ke dalam satu neraca konsolidasi. Nah, yang pertama itu kan terdapat kolom akun, lalu yang kedua ada kolom parent, dan juga ketiga ada kolom subsidiary yang berisi saldo akun dari masing-masing perusahaan sebelum digabungkan. Lalu selanjutnya ada kolom adjustment and elimination, digunakan untuk mencatat penyesuaian dan menghapus transaksi antar perusahaan seperti investasi induk di anak perusahaan agar tidak terhitung dua kali. Lalu selanjutnya terdapat kolom consolidated balance sheet, yakni hasil akhir setelah semua saldo dijumlahkan dan disesuaikan sesuai aturan konsolidasi. Nah, tabel ini itu membantu memastikan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan gabungan tetap seimbang setelah proses konsolidasi dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal agar lebih bisa memahami pada materi kali ini. Nah, jadi Pop Corporation mengakuisisi 90% subsidiary company seharga $4.500.000 dan ekuitas buku anak perusahaan yakni sebesar $4 juta, dan sedangkan nilai wajarnya adalah $5 juta, sehingga terdapat goodwill sebesar $1 juta. Nah, pada akhir tahun, anak perusahaan
mencatat laba bersih sebesar $200.000 dan dividen belum dibayar sebesar $100.000. Nah, penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu dilakukan, yakni yang pertama dengan mengeliminasi investasi induk di anak perusahaan, lalu yang kedua yakni menghapus akun ekuitas anak perusahaan, lalu yang ketiga yakni mencatat goodwill sebesar $1 juta, lalu yang keempat yakni mencatat kepentingan non-pengendali sebesar $510.000, yakni 10% dari nilai wajar, dan yang kelima yakni mengeliminasi transaksi antar perusahaan seperti utang dividen. Nah, setelah eliminasi dan penyesuaian, neraca konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan gabungan tanpa pencatatan ganda. Nah, di mana tabel di samping itu merupakan daftar akun dari Pop Corporation sebagai induk dan juga subsidiary company sebagai anak perusahaan sebelum konsolidasi. Nah, untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan gabungan yang sebenarnya tanpa duplikasi pencatatan antar entitas dalam satu grup perusahaan, selanjutnya kita akan melakukan jurnal penyesuaian dan juga jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, di mana di sebelah kiri terdapat dua gambar, yakni yang pertama gambar untuk jurnal penyesuaian, di mana terdapat akun capital stock di debit sebesar 3.000, lalu terdapat retained earnings sebesar 1.100 di debit, dan juga terdapat goodwill sebesar 1.000 di debit. Nah, selanjutnya terdapat investment in subsidiary sebesar 4.590 di kredit, dan juga terdapat non-controlling interest sebesar 510 di kredit. Nah, selanjutnya yakni untuk jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan, yakni terdapat akun dividen payable sebesar 90 di debit, dan juga terdapat akun receivable net sebesar 90 di kredit. Nah, jurnal penyesuaian ini dan juga jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan ini selanjutnya akan diinput ke dalam worksheet dan akan menghasilkan final worksheet. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.